pagi, suster, bapak, ibu guru, dan teman-teman terkasih. Tapi pun aku sangat khusus berjiwa besar. Sebab kita melaksanakan kegiatan pada hari ini menyebabkan kita berdoa. Sebelum berdoa, kita mendengarkan lagu pujian. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari yang baru ini. Terima kasih atas pagi yang indah. Terima kasih juga Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul kembali di sekolah kami ini. Sekarang, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, sejenak kami ingin mendengar firman-Mu. Utuslah Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Marilah kita mendengarkan renungan hari ini. Kisah orang kaya dan Lazarus mengajarkan kita untuk selalu berbagi dengan orang yang membutuhkan.
Orang kaya dalam cerita ini tidak peduli dengan Lazarus yang miskin, dan akhirnya dia menyesal. Mari kita selalu berusaha untuk peduli dan membantu teman-teman kita yang kurang beruntung. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, bukalah hati kami untuk selalu peduli dan berbagi dengan orang yang membutuhkan, terutama di masa Prapaskah ini. Bantulah kami untuk menjadi anak-anak yang murah hati dan tidak egois. Amin. Doa Tahun Yubelium 2025. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Pilar 5, karakter 1, indikator 4. Bijaksana mengambil keputusan sendiri. Bersikap bijaksana berarti mampu mengambil keputusan berdasarkan prinsip yang berlaku umum dan menjalani kehidupan sehari-hari. Seringkali kita menghadapi masalah situasi yang membingungkan dan berhubungan dengan orang lain. Masalah itu harus kita putuskan sesegera mungkin karena berkaitan dengan waktu. Keputusan yang kita ambil harus bermanfaat bagi kita dan orang lain di sekitar kita. Kebijaksanaan merupakan sifat dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, pemahaman, pengalaman, akal sehat, dan wawasan yang dalam. Kebijaksanaan merupakan akumulasi dari ilmu, pengetahuan, dan pencerahan. Orang yang bijaksana mempunyai kualitas dalam berpengetahuan serta mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk menggunakannya. Dia mengetahui masukan yang baik serta dapat mengolahnya menjadi hasil yang baik. Dia mempunyai ketajaman akal, adil, cerdas, dan mahir tentang ilmu pengetahuan tertentu. Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, tetapi kita dapat mengetahuinya saat melihat orang berperilaku bijaksana. Orang yang bijak tetap tenang meskipun sedang menghadapi sebuah masalah. Mereka akan mundur sejenak, dan dari situlah mereka melihat seluruh persoalan mereka dalam sudut pandang yang lebih luas. Mereka lebih tenggang rasa dan dapat merefleksikan diri. Mereka menyadari keterbatasan pengetahuan mereka sendiri, mempertimbangkan sudut pandang alternatif, serta senantiasa sadar bahwa dunia selalu berubah. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan dirimu, dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah
akal budi kami supaya cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar yang dengan rajin, tekun dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran sehingga tidak mudah terseret oleh godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Salam Yesus asisi doakanlah kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton pagi hari ini. Semangat bekerja, semangat belajar, dan berkati. Bye-bye.
dan berbudi luhur. 2. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Setia kepada Pancasila. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Patuh dan hormat. Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kepada orang tua dan guru. 4. Meneladani Santo Fransiskus Assisi. Meneladani Santo Fransiskus Assisi dan Mother Anselma. Dan Mother Anselma berkarakter cerdas. Berkarakter cerdas. Jujur. Toleran. Dan disiplin. 5. Mematuhi tata tertib sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah dan rajin belajar. Demi masa depan.